Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kajian hadis-hadis pilihan sebelum atau hendak menjelang buka bersama di Masjid Asy-Syuhada Ndombilan. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan surga buah daripada amalan-amalan yang kita kerjakan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Setiap dari kita apabila sudah menentukan sebuah keinginan, dan keinginan seorang mukmin itu hampir sama, yaitu keinginannya mempunyai keinginan yang sama, yaitu apa, Pak? Mendapatkan kebahagiaan yang ia raih baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga sering kita selalu membaca doa yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 atau 202, atau lebih tepatnya 201. Doa ini sering kita baca di dalam keseharian kita, dan Rasulullah SAW pun sama selalu membaca doa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa minhum man yaqul, dan di antara manusia, di antara mereka, terlebih di sini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, mereka selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan, Rabbana atina fid dunya, yaitu di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari yang namanya api neraka. Para jamaah azani Allah wa iyakum jami'an, doa ini sering kita ucapkan, doa ini sering kita baca, doa ini doa yang sering kita panjatkan. Tetapi terkadang kita membaca doa ini, tetapi konsekuensi sikap yang kita tunjukkan tidak sesuai dengan kandungan doa tersebut, yang mana doa tersebut menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia mencakup segala kebaikan yang ada di dunia ini, dan itu sifatnya umum. Kesehatan yang mumpuni, contoh. Rizki yang luas, contoh. Istri yang cantik, yang solih. Suami yang ganteng, yang solih juga. Kalau istri yang solihah, hafan. Anak keturunan yang soleh, solihah juga. Tempat yang baik dan sebagainya. Ini adalah cakupan makna dari fid dunya hasanah, yaitu makna cakupan Rabbana atina fid dunya
hasanah, yaitu kebaikan dunia yang mana kebaikan tersebut mencakup semuanya. Kemudian wa fil akhirati hasanah, kita juga menginginkan kebaikan akhirat, yang mana kebaikan akhirat tentu puncaknya adalah surga. Penyempurnanya adalah kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga tersebut diisi bertemunya kita dengan orang-orang soleh, bertemunya kita dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian disempurnakan lagi bertemunya kita dengan sanak famili kita. Itu surga. Dipertegas lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Karena orang yang masuk surga, Pak, orang yang masuk surga ada di sana yang namanya proses. Proses pertama hisab, yang di situ berisi keadilan. Proses selanjutnya balasan daripada hisab. Ada yang dimasukkan surga dulu, akan tetapi ada orang yang mampir terlebih dahulu, mampir ke warung neraka. Ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk. Nah, tentunya kita pun juga menginginkan masuk surga itu tanpa hisab. Makanya dipertegas dengan kalimat wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah aku. Yang pertama adalah berikanlah aku kebaikan di dunia, berikanlah aku kebaikan di akhirat. Kemudian apa? Selamatkanlah aku dari yang namanya api neraka. Nah, ini adalah keinginan seorang hamba, keinginan setiap insan, keinginan setiap muslim. Tapi Pak, di dalam diri kita ada sebuah kaidah. Usaha tanpa doa itu adalah sebuah kebohongan. Mohon maaf, doa tanpa usaha itu adalah sebuah kebohongan. Usaha tanpa doa adalah mimpi di siang bolong. Jadi doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu mimpi di siang bolong. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah daripada yang namanya doa. Maka berdoa untuk mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, itu adalah sebuah kebutuhan dan tuntutan untuk setiap individu kita. Jadi setiap muslim itu Pak membutuhkan yang namanya doa. Terlebih doa kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Nah, kalau itu tadi doa yang mana doa tersebut tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 202. Begitupun Mbak, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kepada kita, kepada umatnya, yang mana doa tersebut lebih rinci lagi. Dan doa tersebut juga mencakup tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa doanya Pak? Lihat, Rasulullah SAW selalu membaca doa ini, yang mana doa ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya seperti ini Pak. Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr.
Nah, ini doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Pak. Kita wajib membaca doa ini di dalam keseharian kita, agar keseharian kita yang kita kerjakan itu sesuai jalur. Sesuai jalur. Sesuai jalur dan sesuai dengan tujuan. Karena tidak semua yang menjalani kehidupan ini, Pak, jalurnya benar tapi tujuannya benar. Tidak semua. Ada yang sesuai jalur, sesuai tujuan. Ada yang tujuannya benar tapi jalurnya salah. Ada yang jalurnya benar tapi tujuannya salah. Ada pula yang tujuan dan jalurnya salah. Itu macam-macam bentuk manusia, Pak. Lihat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, yang mana Rasulullah mengatakan, Allahumma aslih li diniyal ladhi huwa ismatu amri. Lihat, Rasulullah SAW menjadikan patokan agama sebagai induk dari segala urusan. Baik urusan tersebut dunia, baik urusan tersebut akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma aslih li diniyal ladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, jadikanlah agamaku itu pokok daripada segala urusan, landasan segala urusan, muara segala urusan adalah agamaku. Dan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu, kita harus sadari bersama. Allah menciptakan kita adalah tujuannya untuk agama. Jelas tertera di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya Allah menciptakan jin dan manusia beserta perangkatnya, beserta tempatnya, beserta waktunya, beserta fasilitasnya. Tujuan utama adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kita itu bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan niat yang kita kerjakan adalah ibadah. Hatta tidur sekalipun, hatta mandi sekalipun, tujuannya adalah ibadah. Maka di sana ada pembahasan niat. Ketika kita membahas hadis innamal amalu binniyat, kita di sana mempelajari, bisa mengambil faidah bahasanya fungsi niat itu ada dua. Pertama adalah tamyizul ibadati ba'duha min ba'din. Yang kedua adalah tamyizul adati anil ibadah. Lihat, Pak, semua para ulama sepakat fungsi niat itu ada dua. Yang pertama adalah memisahkan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, yaitu menjadi pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contoh, Bapak masuk masjid, habis wudhu, Bapak sholat rakaat, gak jelas niatnya, ya maka gak jelas ibadahnya Bapak. Tapi kalau Bapak itu niatnya jelas, ini sholat 2 rakaat ini apa? Tahiyatul masjid, subuh, ba'diyah wudhu, sholat setelah wudhu, qobliyah sholat, atau sholat subuh, atau sholat duha, maka niatnya harus jelas. Maka ini fungsi niat. Ini fungsi niat yang pertama apa tadi? Membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Bapak sholat subuh, niatnya apa? Qobliyah subuh, sholat fajar, tahiyatul masjid, atau sholat subuh. Ini harus benar-benar diniatkan. Yang kedua, fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan adat. Ibadah dengan adat. Adat kita kalau pagi mandi. Nah, kalau mandi tersebut kita tidak niatkan ibadah, maka mandi tersebut ya sama, cuma sekedar adat. Gak ada sisi nilai ibadah. Gitu loh, Pak. Niat kita, kebiasaan kita kalau ada tamu, ada wong Jawa yang namanya kalau ada tamu, ya
disuguh. Nah, kalau kita nyuguh wedang kepada tamu cuma sekedar netepi adat kebiasaan, adate wong kene, mohon maaf, adate wong Sukoharjo nek ana tamu ya dikai wedang panganane gorengan contoh. Maka kita memberikan tamu ini gorengan, wedang dan seperangkatnya semuanya itu, kalau itu cuma memenuhi adat, ada nilai ibadah atau tidak? Gak ada sama sekali. Kalau kita itu niatnya ibadah, oh ini ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Ya disuguh wedang. Oh ternyata nyuguh wedang itu adalah ibadah. Kalau kita niatnya ibadah sesuai petunjuk Nabi. Nah Pak, kembali lagi tadi. Maka segala apapun aktivitas yang kita kerjakan, niatkan semuanya adalah karena lillah, agama. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, jadikanlah agama itu muara dari segala urusanku, termasuk bapak kerja, nyari nafkah, nyari ma'isyah dan sebagainya. Kalau niatnya cuma sekedar nutupi kewajiban, ngasih makan anak istri, nggak ada nilai niat ibadah, nggak bernilai ibadah. Ya cuma sekedar nilai kewajiban dong. Nah gitu loh Pak. Hatta kita olahraga, sampai kita tidur pun, kalau kita niatkan ibadah, bernilai ibadah. Saya tidur, mudah-mudahan besok sholat saya kuat. Saya tidur siang agar nanti asar sholat tidak ngantuk dan sebagainya. Maka tidur akan dinilai ibadah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, jadikanlah agama itu muara dari segala urusanku. Urusan apapun itu umum, baik urusan dunia, urusan akhirat, terlebih urusan akhirat. Baik. Lihat doa selanjutnya yang Rasulullah SAW ajarkan. Wa aslih lidunya allati fiha ma'ashi. Lihat, ya Allah, perbaikinlah urusan duniaku yang mana aku di situ hidup, yang aku di situ bertempat tinggal. Ya ini adalah kaidah umum. Siapa yang saja yang bertempat tinggal di muka bumi, pasti di situ banyak urusan. Terlebih di situ banyak rintangan. Ya contoh, kita kerja di instansi tertentu, ya kita tidak luput yang dari namanya cobaan, dari rintangan. Dagang ada rugi, bisnis ada rugi, bertani ada gagal, bertani ada hama dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW untuk membentengi, memproteksi agar urusan dunia kita itu selalu bagus, baik urusan kita bertani, kita berdagang, kita bekerja dan sebagainya, Rasulullah SAW membimbing kepada umatnya agar selalu membaca doa tersebut. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang mana di situ aku hidup, yang di mana di situ aku bertempat tinggal. Nah, ini dua perkara, dua poin pertama. Apa yang pertama tadi, Pak? Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikinlah agamaku yang mana agamaku itu aku jadikan landasan semua urusanku. Muara urusanku adalah perkara agama. Jadi ketika kita itu mengerjakan amalan apapun, timbangannya agama, Pak. Bukan timbangannya, bukan perkara-perkara yang lain. Timbangannya selalu agama. Contoh, Pak, kita mau keluar, mau pergi, mau safar, nidak telek ning ngarep lawang, mohon maaf, nginjek napa tai ayam di depan pintu. Kemudian dia merasa sial, wah ini pasti ada celaka yang akan menemui saya.
Berarti mau pergi, kemudian menisbatkan kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut dia nisbatkan, dia kembalikan perkaranya ke agama atau bukan, Pak? Bukan agama. Orang yang dikembalikan perkaranya ke agama pasti nggak akan seperti itu. Nggak akan merasa ini sebuah kesialan, tidak. Nggak merasa ini sebuah kecelakaan, tidak. Dia tetap akan berangkat, dia tetap yakin. Karena dia selalu membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Allah. Baik buruknya aku kembalikan kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, beda Pak kalau orang yang tidak menjadikan agama sebagai sumber rujukannya. Pasti dia akan merasa akan kembali lagi. Ini adalah tanda buruk, saya nggak jadi pergi. Beda kalau urusannya dikembalikan kepada agama. Dia tetap akan berangkat membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua tadi, waja'alil wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asyi. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan duniaku yang mana di situ aku bertempat tinggal. Kemudian Rasulullah SAW, poin ketiga, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Lihat, Rasulullah SAW merinci, lebih rinci lagi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku yang mana dengan akhirat tersebut aku kembali. Yang mana akhirat itu adalah tujuan tempat kembaliku. Maka perbaikilah urusan akhirat-akhiratku. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan Pak, bahwasanya kita jelas setelah mati kita akan kembali ke akhirat, dimulai dari alam barzakh, dari alam kubur. Kemudian yaumul mahsyar. Selesai yaumul mahsyar nanti antara surga dan neraka. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku. Karena akhirat adalah tempat kembaliku. Banyak Pak urusan akhirat. Hisab, mizan dan sebagainya. Dimulai dari mana perbaikan urusan akhirat? Dimulai dari dunia. Dimulai dari ketika kita masih hidup. Orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kita lihat realitanya. Ada yang urusan akhiratnya mudah, ada yang urusan akhiratnya lancar, ada yang urusan akhiratnya susah. Ya contoh, urusan akhiratnya mudah, ya dia ringan ibadah, ringan pergi ke masjid, ringan menegakkan puasa dan sebagainya. Wah, sekarang saja Pak, realita kita melihat puasa saja, puasa kan urusan akhirat. Ada yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak di jalan-jalan, masih banyak atau tidak orang yang terang-terangan tidak puasa padahal label KTP-nya Islam. Banyak atau tidak Pak? Banyak. Berarti apa? Urusan akhiratnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti hisabnya disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah. Untuk menegakkan agama susah, puasa susah. Ya terlebih di akhirat Pak, lebih susah lagi nanti hisabnya dia. Nah, di antara faktornya Pak, dia tidak mengamalkan doa ini, tidak membaca doa ini. Nah, bagi kita Pak, jangan juga merasa aman. Baca terus doa ini, Allahumma aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku karena akhirat adalah tempat kembaliku. Kita ini kan cuma sedang berjalan Pak, ngantri menuju ke akhirat. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki urusan akhirat. Kemudian doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Lihat Pak, Rasulullah SAW membimbing kita doa yang Masya Allah. Rasulullah rinci, benar-benar merincikan kepada kita. Ya Allah, jadikanlah seluruh kegiatan hidupku
itu penambah kebaikan, penambah pahala untukku. Apapun itu konteksnya, apapun itu kegiatannya, ya Allah jadikan seluruh kegiatan hidupku itu sebagai penambah kebaikan, penambah pahala untukku. Karena jelas tujuannya adalah akhirat. Jadi kegiatan apapun di dunia yang ia kerjakan, jadikanlah itu penambah kebaikan. Hatta terkadang yang dihadapkan kepada kita adalah sebuah kemaksiatan. Pak, kemaksiatan bisa menimbulkan pahala atau tidak? Bisa. Loh, kok maksiat bisa menjadikan pahala, Ustaz? Iya bisa. Bisa maksiat itu menjadikan pahala? Bisa. Contoh, Pak. Sampeyan dihadapkan maksiat. Contoh mawon, mohon maaf. Ada duit bergeletakan, ada kesempatan untuk, mohon maaf, ngambil. Gak ada siapa-siapa, CCTV juga gak ada. Tapi sampean berhenti, tadinya pengen niat ngambil, gak jadi. Jadi pahala atau dosa? Jadi pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Kemudian konteks yang terakhir, karena tinggal 2 menit. Rasulullah mengatakan, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku, wafatku itu sebagai penghenti dari setiap keburukan. Yaitu mautku, istirahatku, matiku, wafatku, jadikan itu sebagai rahatan li min kulli syarr, sebagai tempat istirahat dari keburukan-keburukan yang aku kerjakan. Daripada hidup menambah maksiat, menambah dosa, jadikanlah kematianku itu sebagai pemutus mata rantai keburukan. Nah, inilah doa yang sepatutnya kita baca bersama, yang mana doa ini dibawakan hadisnya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya nomor 2720 yang berbunyi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nah, wajib kita baca doa ini di dalam keseharian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan lupa menjelang puasa ada waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita, kemudian kebaikan untuk kaum muslimin seluruhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.